Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Anggita Saliana. Perkenalkan, nama saya Rizkan Mufaines. Perkenalkan, nama saya Isata Salisya Fitri. Perkenalkan, nama saya Tali Garibung Waija. Perkenalkan, nama saya Vika Clarissa Saputri. Perkenalkan, nama saya Hana Indonesia. Ini kami akan mewawancarai tentang pendirian Ki Ageng Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan kami dari siswa SMP Negeri 1 Salamerto ingin mewawancarai Pak. Pertama-tama, nama Bapak siapa? Nama saya Mbah Pono, adalah sebagai juru rawat makam Ki Ageng Wonosobo. Pertanyaan pertama, di mana kawasan bersejarah ini didirikan? Kawasan sejarah didirikan kapan gitu? Itu sejak sejarah ini turun-temurun dari sekitar abad ke-14. Dan ditemukan pada abad ke-14 itu, setelah itu ditelusur oleh para ahli peneliti sejarah, entah dari mahasiswa UGM, dari UNSIK, dari masyarakat, itu diteliti, hasilnya ketemu sekitar masa ke-14 Masehi, sekitar tahun 1400-an 89. Ya. Apakah ada tradisi atau budaya khas yang telah diwariskan ke generasi-generasi? Ya, ada. Itu tradisi yang dibudayakan adalah berupa suatu kesenian budaya dari Islam masa dulu itu. Ki Ageng Wonosobo bangun ketentraman keluarga atau semacam Islam semua itu, membangun pertanian, karena Ki Ageng Wonosobo babat cikal bakal yang ada di wilayah sini sebagai orang dari masa-masa Mataram itu di sini itu babak alas pertanian dan syiar agama, sehingga sampai sekarang dilestarikan oleh masyarakat tentang kaitan kerukunan agama, kerukunan masyarakat, saling bersinergi, saling gotong royong, saling menyapa gitu. Siapa nama asli dari Ki Ageng Wonosobo? Nama beliau Ki Ageng Wonosobo Hyang Raden Djoko Dukuh. Kalau nama gelarnya itu namanya Ki Ageng Wonosobo. Gitu. Apakah bisa Bapak ceritakan secara singkat sejarah awal terbentuknya Kabupaten Wonosobo? Sejarah awalnya terbentuknya Kabupaten Wonosobo dulu dari Dukuh Wanusaba, Desa Plubangan. Ini adalah masa-masa pemerintahan awalnya ada di Dukuh Wanusaba, Desa Plubangan. Awalnya, yaitu setelah Ki Ageng Wonosobo sudah wafat, beserta kerabatnya sudah semakin banyak yang wafat, akhirnya dipindahlah ke kota Wonosobo yang sekarang. Namanya istilahnya Boyong Kedaton atau Bedul Kedaton. Siap tahun sering sekarang oleh masyarakat dilestarikan itu.
yang cerita sejarah zaman dulu itu ada, menurut cerita kami dengar dari orang zaman nenek moyang, ada semut yang besarnya sekitar seberuk itu ada. Juga cerita banyak di sini itu dulu makam sering terjadi seperti kobongan, seperti murub itu dulu, zaman dulu belum banyak orang berziarah di sini, belum banyak orang eling atau gimana itu dulu. Sekarang nggak pernah. Sekarang banyak cerita itu. Dan di sini kawasannya pertanian, memang sejak dulu orang masyarakat sini banyak yang bertani, jarang pegawai negeri itu banyak bertani. Juga khususnya orang sini mengikuti sejak zaman Ki Ageng Wonosobo buka alas pertanian, yang namanya buka alas pertanian. Nah, sampai sekarang kan sini dijuluki orang bertani semua. Apa yang menjadi asal-usul nama Wonosobo dan apa arti atau maknanya? Apa yang menjadi asal-usul Nama Wonosobo. ya. Asal-usul itu sini adalah dulu namanya daerah Ledok. Nah, terus kedatangan beliau Ki Ageng Wonosobo atau nama Raden Djoko Dukuh akhirnya diberi nama istilahnya Wonosobo. Wonosobo ada di sini, Dukuh Wonosobo. Kota itu belum ada Wonosobo, adanya Semini dulu namanya daerah Ledok. Nah, akhirnya dari sini pindah ke kota, dipindah yang nerima Mbah Kyai Walid itu untuk meneruskan kota. Dulu belum kota, diteruskan jadi suruh membangun pasar, untuk membangun masjid, membangun lapangan, membangun kantor-kantor. Itu Mbah Walid yang meneruskan dari sini, awalnya dari sini. Jadi adalah yang cikal bakal atau pertama-tama adalah yang mendirikan Ki Ageng Wonosobo. Bagaimana peran Ki Ageng Wonosobo dalam perkembangan desa ini? Perannya itu adalah sebagai dulu itu si aragama dan buka alas pertanian di sini. Makanya jarang orang sebagai pegawai negeri, kebanyakan pertanian dia keturunan dari Ki Ageng Wonosobo. Jadi turun temurun sampai sekarang, sehingga sampai sekarang banyak pertanian maju dan istilah penghasilannya pertanian di sini mengembang sampai sekarang itu jadi makmur gitu. Kapan wafatnya Ki Ageng Wonosobo? Wafatnya Ki Ageng Wonosobo saya tidak begitu paham, hanya kira-kira menurut hasil penelitian orang tamu saya yang sering datang sini, atau kita mendengarkan sejarah orang-orang yang pintar, itu katanya sekitar wafatnya tahun 1529. Apakah peristiwa tersebut berdampak besar bagi desa ini? Dampak besar karena dengan adanya makam Ki Ageng Wonosobo itu jelas membawa manfaat buat masyarakat. Manfaatnya apa? Kita dirawat baik sehingga banyak berziarah yang datang ke sini, karena ini beliau adalah seorang masyhur atau orang agung, sehingga di samping itu syiar agama dalam waktu itu dan buka alas pertanian, sehingga banyak masyarakat antusias bersih-bersih untuk merawat makam Ki Ageng Wonosobo. Sampai sekarang berdapatnya dapat istilah manfaat daripada masyarakat Dukuh sini supaya mendapat suatu nilai tambah penghasilan ekonomi UMKM. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diwawancari kami. Mohon maaf apabila kami mempunyai banyak kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sarawi adik-adik menyangka untuk generasi penerus memahami tentang sejarah, dan di sini belajar tentang sejarah, mudah-mudahan untuk adik meneruskan dari generasi ke generasi, dan agar supaya tidak dilupakan istilah sejarah itu patut diuri-uri sampai kapan, sampai turun temurun. Gitu, terima kasih ya.